Selamat datang di sebuah ruang di mana kata-kata tidak sekadar mengisi layar, melainkan mengetuk sisi terdalam dari kesadaranmu. Ini bukan sekadar konten biasa. Ini adalah pengungkapan tentang wajah-wajah yang tersenyum namun menyimpan luka. Tentang mereka yang terlihat kuat, padahal dalam diam sedang runtuh perlahan. Tentang sosok-sosok yang menjelma menjadi badai bukan karena mereka tangguh, melainkan karena mereka ketakutan. Takut kehilangan kendali, takut terlihat lemah, dan takut dilupakan. Bayangkan sejenak, orang yang paling keras menyerangmu bisa jadi sedang berjuang melawan sesuatu yang tak mampu mereka ungkapkan. Mungkin tubuhnya sedang rapuh, mungkin pikirannya sedang letih, tapi yang pasti, mereka sedang mati-matian mempertahankan citra bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka tak ingin terlihat jatuh, meski tanah sudah nyaris menyentuh lutut mereka. Mereka mengangkat suara bukan untuk didengar, tetapi untuk menutupi bisikan rasa takut di dalam dada. Mereka menyerang bukan karena membenci, tapi karena iri terhadap hidupmu, yang tampak utuh, terang, terangi dan berjalan maju. Mereka menyembunyikan kelemahan di balik kekuasaan palsu, dan menjadikan penyakit mereka sebagai senjata dalam perang yang tak seorang pun tahu sedang terjadi. Inilah kisah tentang orang-orang yang berperang dalam diam, tentang jiwa-jiwa yang memakai kekuatan palsu sebagai perisai, tentang mereka yang memanipulasi simpati, yang menyerang karena putus asa, dan yang setiap langkahnya bukan lagi tentang menang, tapi tentang meninggalkan jejak sebelum waktu habis. Dan jika kamu sudah sampai di sini, itu artinya kamu bukan orang biasa. Kamu adalah seseorang yang punya mata untuk melihat lebih dalam, telinga untuk mendengar yang tak terucap, dan hati yang siap menerima kenyataan bahwa kebenaran seringkali disamarkan dalam senyum dan keheningan. Maka sebelum kita mulai lebih dalam, pastikan kamu menekan tombol suka. Berlanggananlah sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi dan tinggalkan komentar dengan menulis 77. Sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ini bukan sekadar video. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman, kekuatan, dan kebangkitan jiwa. Dan percaya, perjalanan ini baru saja dimulai. Bagian 1. Kekuatan yang membusuk dalam diam. Tidak semua perang terdengar. Tidak semua luka terlihat. Ada orang-orang yang bertarung begitu hebatnya. Namun satu-satunya suara yang terdengar dari mereka hanyalah tawa palsu dan kalimat-kalimat sok bijak yang dibuat untuk menutupi suara jerit dari dalam dada. Mereka tampak kuat, tapi kekuatannya berasal dari sumber yang penuh kebusukan. Diam-diam, sesuatu di dalam diri mereka perlahan meluruh, melemah, menghilang. Namun mereka tetap berdiri, seolah tak ada yang terjadi. Inilah wajah dari kekuatan yang membusuk dalam diam. Mereka yang menyembunyikan sakitnya, bukan untuk sembuh, tapi untuk menjadikannya senjata. Bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk menyesatkan orang lain. Mereka tahu tubuh mereka mulai memberontak. Mereka tahu pikirannya mulai goyah. Tapi bukannya jujur, mereka memilih menutupinya dengan agresi, dengan serangan, dengan kemarahan yang dikemas rapi menjadi argumentasi tajam dan tindakan manipulatif. Bukan karena mereka benar-benar membenci lawannya, tapi karena mereka sedang kehilangan kendali atas diri sendiri. Keheningan mereka bukanlah kedamaian. Itu adalah strategi. Strategi untuk tetap terlihat kuat, bahkan ketika dinding-dinding jiwanya sedang retak. Ketika mereka tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya, mereka mencoba mengendalikanmu. Ketika mereka tidak bisa lagi melawan penyakitnya, mereka memilih untuk menyerang siapapun yang terlihat masih memiliki harapan. Mereka mengubah rasa sakit menjadi peluru. Mereka mengubah ketakutan menjadi panah. Dan semua diarahkan kepadamu. Karena kamu adalah simbol dari apa yang mereka rasa telah hilang dari hidupnya. Kekuatan, vitalitas, dan waktu. Dan inilah ironi yang menyakitkan. Penyakit yang mereka sembunyikan justru menjadi sumber dari serangan mereka. Bukan hanya karena mereka takut kehilangan hidup, tapi karena mereka takut kehilangan kendali atas cara mereka dikenang. Mereka tahu bahwa waktu tidak berpihak. Mereka tahu bahwa tubuh mereka mungkin tak akan mampu bertahan lama.
Maka mereka memilih untuk bertindak seolah memiliki kekuasaan yang besar, padahal sebenarnya sedang berlari dari kehancuran diri. Dalam diam, mereka sedang berpacu dengan waktu. Setiap langkah mereka bukan langkah kemenangan, tapi langkah terakhir sebelum semuanya runtuh. Karena mereka tahu, saat tubuh tak lagi mampu menyangga ambisi, maka yang tersisa hanyalah kehampaan. Mereka tidak ingin dunia melihat kehampaan itu. Mereka ingin dikenang sebagai pemenang, meski dengan cara yang mematahkan orang lain terlebih dahulu. Namun di balik semua itu, ada pelajaran besar yang bisa kita petik. Bahwa tidak semua yang menyerangmu adalah musuh sejati. Kadang mereka adalah jiwa-jiwa yang sedang tenggelam dan menenggelamkan orang lain agar mereka tidak merasa tenggelam sendirian. Tapi kamu, iya, kamu yang sedang membaca ini, kamu tidak perlu terjatuh ke dalam perangkap mereka. Karena mereka berpura-pura baik-baik saja, sementara kamu sedang tumbuh dalam kejujuran. Mereka bersembunyi dalam kebohongan, sementara kamu melangkah dengan keberanian. Biarkan mereka meledak dalam kebusukan yang mereka timbun sendiri. Tugasmu bukan untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran yang mereka ciptakan, tapi untuk menyelamatkan dirimu dari ditarik masuk ke dalam pusaran kehancuran yang bukan milikmu. Jadilah terang yang tidak padam, bahkan ketika bayangan mencoba memelukmu dengan penuh tipu daya. Karena kekuatan yang sejati tidak pernah lahir dari kepura-puraan. Ia lahir dari keberanian untuk menjadi utuh meski retak. Ia tumbuh dari kejujuran untuk mengatakan, "Aku lelah, tapi aku tidak akan menyerah." Dan kamu adalah bukti bahwa harapan itu masih ada, bahwa Bagian 2. Topeng kekuasaan yang rapuh. Mereka berjalan dengan dada terangkat, seolah tak ada yang mampu menjatuhkan mereka. Tatapan mereka tajam, suara mereka lantang, dan setiap gerak tubuhnya mengirimkan pesan. Aku kuat. Aku tidak tersentuh. Namun siapa sangka, kekuatan yang tampak itu hanyalah topeng. Sebuah ilusi yang mereka ciptakan bukan untuk menunjukkan kemenangan, tapi untuk menutupi luka yang tak ingin mereka akui. Di balik setiap kata yang terdengar percaya diri, tersembunyi getar yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Di balik setiap senyum yang dipaksakan, ada ketakutan yang menusuk perlahan dari dalam. Mereka memamerkan ketegasan, bukan karena yakin, tapi karena takut terlihat rapuh. Mereka menampilkan dominasi, bukan karena punya kendali, tapi karena sedang kehilangan arah. Mereka membangun citra kekuasaan dari batu bata ilusi, dan tiap hari mereka tambal celahnya dengan kebohongan baru. Mereka percaya bahwa jika dunia melihat kelemahan mereka, maka semua yang telah dibangun akan runtuh. Maka mereka melawan kelemahan itu dengan berteriak lebih keras, bersikap lebih dingin, dan menyerang lebih cepat. Mereka menolak untuk duduk sejenak dan menerima kenyataan bahwa menjadi rapuh bukan berarti kalah. Bagi mereka, kerentanan adalah pengkhianatan terhadap citra yang telah mereka ciptakan selama ini. Tapi yang tidak mereka sadari adalah, semakin keras mereka berpura-pura, semakin hancur diri mereka dari dalam. Karena kekuatan sejati tidak butuh panggung. Ia tumbuh diam-diam di balik air mata yang pernah jatuh. Ia bertumbuh melalui malam-malam panjang yang penuh doa, renungan, atau sekadar keheningan yang tulus. Tapi mereka terlalu sibuk mengecat wajahnya dengan keberanian palsu, hingga lupa cara menerima diri sendiri dengan jujur. Ketika mereka menyembunyikan penyakitnya, mereka juga sedang menolak proses penyembuhan. Ketika mereka memakai topeng kekuasaan, mereka juga sedang mengunci pintu bagi siapapun yang ingin membantu. Dan ironinya, topeng itu bukan membuat mereka semakin dihormati, melainkan semakin hampa, semakin tak dikenal, bahkan oleh dirinya sendiri. Bayangkan betapa melelahkannya hidup dengan dua wajah, satu untuk dunia, satu untuk diri sendiri. Itulah sebabnya mengapa mereka sering tampak mudah marah, tidak stabil, dan penuh dengan keputusan-keputusan impulsif. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka lelah mempertahankan kebohongan. Mereka mengorbankan kedamaian demi reputasi. Mereka membayar harga yang mahal hanya untuk mempertahankan cerita bahwa mereka baik-baik saja. Tapi kamu, yang kini sedang membaca ini, belajarlah dari mereka. Jangan jadikan topeng sebagai cara bertahan hidup.
Jangan takut terlihat lemah, karena di sanalah justru kekuatanmu yang paling tulus bisa ditemukan. Beranilah menjadi diri sendiri, walau dunia kadang menginginkanmu untuk menjadi versi lain yang tidak jujur. Tak perlu bersuara lantang agar dianggap kuat, cukup tenang dan tulus dalam langkahmu. Itulah yang akan membedakanmu dari mereka yang sedang tenggelam dalam topeng kekuasaan. Karena suatu hari nanti, semua topeng akan jatuh. Dan yang tersisa hanyalah wajah asli kita, dengan luka, dengan bekas jatuh, dengan mata yang masih menyimpan cahaya harapan. Dan saat hari itu tiba, semoga kamu masih bisa tersenyum tanpa pura-pura. Semoga kamu tetap utuh, bukan karena sempurna, tapi karena kamu berani jujur kepada dirimu sendiri. Kekuasaan yang palsu akan runtuh oleh kebenaran yang kecil. Tapi kebenaran yang jujur, meski kecil, akan tumbuh menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan kamu adalah benih kekuatan itu. Bagian 3. Strategi yang didorong oleh keputusasaan. Ada langkah-langkah yang tampak mantap, padahal sebenarnya digerakkan oleh kepanikan. Ada keputusan-keputusan yang kelihatan penuh perhitungan, padahal sejatinya dibuat dalam gelap, di tengah gemuruh rasa takut yang tak tertahankan. Dan disinilah mereka, para pemilik rahasia yang menyakitkan itu, berpura-pura bermain catur, padahal yang mereka lakukan hanyalah menyebar bidak tanpa arah, berharap satu di antaranya bisa menyelamatkan kehormatan yang sudah nyaris musnah. Ketika seseorang menyembunyikan penyakit yang menggerogoti tubuh atau jiwanya, mereka tak lagi bermain untuk menang. Mereka bermain untuk bertahan. Mereka tidak berpikir tentang masa depan yang panjang, mereka hanya fokus pada hari ini, pada detik ini. Karena bagi mereka, besok adalah tanah asing yang mungkin tak akan sempat mereka pijak. Itulah mengapa gerak-gerik mereka begitu tergesa, begitu nekat, begitu berbahaya. Mereka tahu waktu adalah musuh yang tak bisa dikalahkan, dan karena itu mereka melancarkan serangan terakhir dengan segala yang mereka punya. Bukan karena mereka punya kekuatan lebih, tapi karena mereka tahu kekuatan itu takkan lama lagi. Dan ketika seseorang merasa waktunya terbatas, mereka cenderung melakukan apapun, bahkan hal-hal yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Disinilah keputusasaan menjadi bahan bakar. Mereka bukan hanya takut pada kelemahan. Mereka takut kehilangan tempat. Mereka takut kehilangan suara. Mereka takut tidak diingat. Dan dalam ketakutan itu, mereka melihatmu, ya kamu, yang tetap tenang, yang tetap berdaya, yang tetap hidup meski dihujani luka. Bagimu, mereka merasa iri. Tapi dari rasa iri itu, tumbuh kemarahan yang membakar. Mereka mulai menyusun strategi yang tidak lagi etis. Kata-kata dijadikan senjata. Kebohongan dijadikan pelindung. Mereka membangun cerita-cerita palsu untuk membenarkan serangan mereka terhadapmu. Mereka menyebutmu ancaman, padahal yang sebenarnya mengancam mereka adalah bayang-bayang dari dirimu, cahaya yang kamu pancarkan, kekuatan yang kamu miliki, dan kedamaian yang masih kamu genggam erat. Dan kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa aku yang dipilih untuk dijatuhkan? Karena dalam diam, mereka tahu. Kamu adalah cermin dari semua yang telah mereka hilangkan. Mereka melihatmu dan merasa semakin sadar bahwa waktu mereka semakin menipis. Bahwa peluang mereka untuk menjadi seperti kamu sudah tertutup. Maka daripada memperbaiki hidupnya, mereka memilih menghancurkan milikmu. Namun ketahuilah ini, serangan yang berasal dari keputusasaan tidak pernah benar-benar mengakar. Karena tindakan yang digerakkan oleh ketakutan akan selalu melemahkan pelakunya lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Mereka mungkin bisa merobohkan sebagian tembokmu, tapi mereka juga sedang merobek dinding terakhir dari kekuatan palsu yang selama ini mereka banggakan. Dan kamu? Jangan biarkan kepanikan mereka menular kepadamu. Jangan balas ketergesaan mereka dengan kemarahan. Tetaplah tenang, seperti pohon yang kuat meski diterpa badai. Karena badai tidak akan bertahan selamanya, tapi pohon yang berakar kuat akan terus tumbuh. Ingatlah, kamu tidak sedang dilawan karena kamu lemah. Kamu dilawan karena kamu mencerminkan sesuatu yang mereka takut takkan pernah bisa mereka miliki lagi. Ketenangan, harapan, dan masa depan. Maka teruslah melangkah dengan hati yang terang. Biarkan keputusasaan mereka menjadi cermin untuk kamu bersyukur.
Karena kamu adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kamu menyerang, tetapi pada seberapa kuat kamu tetap berdiri ketika semuanya mencoba menjatuhkanmu. Bagian 4, simpati yang dipersenjatai. Ada senjata yang tak berbentuk, tak bersuara, namun daya rusaknya mampu memecah kepercayaan dan melumpuhkan kebenaran. Senjata itu bernama simpati yang dipersenjatai. Dan mereka yang berpura-pura baik-baik saja, namun menyembunyikan luka terdalamnya, tahu betul bagaimana cara mengasah senjata ini. Pada awalnya, penyakit yang mereka sembunyikan adalah rahasia pribadi, sebuah beban yang mereka tanggung sendiri. Tapi ketika tirai mulai terbuka dan dunia mencium aroma sakit yang tak lagi bisa ditutupi, mereka melihat celah. Celah untuk membelokkan kenyataan. Celah untuk mengubah peran. Dari pelaku menjadi korban, dari penyerang menjadi yang diserang. Dan disitulah permainan baru dimulai. Mereka mulai memainkan perasaan. Bukan untuk mencari pengertian, tapi untuk menyelamatkan topeng. Bukan untuk sembuh, tapi untuk mengalihkan perhatian. Tiba-tiba, semua tindakan mereka yang kejam, manipulatif, dan menyakitkan dibungkus dalam narasi penderitaan. Mereka tidak lagi disorot karena apa yang telah mereka perbuat, melainkan karena apa yang mereka derita. Maafkan aku sedang tidak baik-baik saja. Kalimat itu terdengar lembut, tapi di baliknya bisa jadi tersembunyi niat untuk menghapus jejak kesalahan dan menyandera belas kasihmu. Mereka tahu simpati adalah kekuatan yang bisa membuat orang diam, bahwa empati bisa membuat lidah tercekat dan hati tak tega berkata jujur. Dan disitulah mereka bersembunyi. Simpati yang seharusnya menjadi jembatan untuk menyembuhkan, kini mereka ubah menjadi benteng untuk melindungi diri dari tanggung jawab. Mereka tahu, jika cukup banyak orang yang merasa kasihan, maka kebenaran bisa kabur dari ruang pengadilan nurani. Mereka tidak perlu mengakui kesalahan, cukup mengatakan bahwa mereka sedang melalui masa sulit. Dan seketika, sorotan beralih dari luka yang mereka timbulkan kepada luka yang mereka klaim miliki. Namun di balik drama itu, ada kamu. Kamu yang tahu kebenaran. Kamu yang pernah menjadi korban dari lidah mereka yang tajam, dari tindakan mereka yang mencabik. Kamu yang harus menahan luka tanpa pernah punya kesempatan untuk menjelaskan, karena mereka lebih dulu menarik simpati dunia. Tapi jangan biarkan hatimu mengeras, karena simpati yang mereka senjatakan bukan berarti dunia memihak kepada kebohongan. Ia hanya membuktikan betapa mudahnya manusia percaya pada air mata, tapi lupa memeriksa dari mana air mata itu berasal. Biarkan mereka memainkan peran yang mereka pilih. Karena waktu tidak pernah tidur, dan kebenaran selalu punya cara untuk kembali bicara. Dan kamu, jangan hilang arah hanya karena dunia sempat salah menilai. Tetap jujur, tetap kuat, tetap terang. Karena orang yang tulus tidak butuh belas kasih untuk bertahan. Ia bertahan karena kebenaran berdiri di sisinya. Dan ketika badai selesai, ketika debu sudah mengendap dan tirai drama mulai jatuh satu persatu, dunia akan melihat siapa yang benar-benar menderita dan siapa yang hanya menjual penderitaannya demi menyelamatkan ego. Kamu bukan korban. Kamu adalah penyintas. Dan dalam diam, semesta mencatat semuanya. Satu demi satu. Tanpa lupa. Tanpa bias. Dengan keadilan yang tak bisa dimanipulasi oleh air mata palsu atau cerita yang direkayasa. Tetaplah berjalan dengan hati yang bersih, karena meskipun simpati bisa dijadikan senjata oleh mereka, kebenaran tetap akan menjadi tameng terkuatmu. Bagian 5. Iri yang menggerogoti jiwa. Ada rasa yang diam-diam tumbuh seperti jamur di tempat lembab, tak terlihat, namun perlahan melahap segalanya. Itulah iri. Dan bagi mereka yang menyimpan sakit, entah di tubuh atau di jiwa, iri menjadi racun yang bekerja tanpa suara, namun menyesakkan dari dalam. Mereka tak hanya terluka oleh penyakit yang menyerang tubuhnya, tetapi juga oleh kenyataan bahwa hidup orang lain tampak lebih utuh, lebih terang, lebih bahagia. Dan kamu menjadi simbol dari semua yang telah hilang dari hidup mereka. Mereka tidak hanya melihatmu, mereka membandingkan. Kesehatanmu menjadi hinaan bagi tubuh mereka yang lemah. Senyum tulusmu menjadi tamparan bagi hati mereka yang dipenuhi kemarahan.
Langkahmu yang ringan menjadi dentuman keras yang mengingatkan bahwa waktu tidak lagi berpihak kepada mereka. Dan dari sanalah lahir rasa iri yang menyakitkan. Iri yang membuat mereka ingin menjatuhkanmu. Bukan karena kamu salah. Iya saya, tapi karena kamu punya sesuatu yang tidak bisa mereka miliki lagi. Namun mereka tidak akan pernah berkata terus terang, "Aku iri." Tidak, karena mengaku iri adalah mengaku kalah. Sebaliknya, mereka menyamarkan iri itu dengan kritik pedas, sindiran halus, atau bahkan serangan langsung yang tak masuk akal. Segala bentuk gangguan mereka tujukan kepadamu bukan karena kamu musuh, tetapi karena kamu adalah cermin. Cermin yang memantulkan kenyataan yang paling mereka benci, bahwa mereka sedang kehilangan. Dan inilah yang tragis. Alih-alih menyembuhkan luka mereka sendiri, mereka lebih memilih menyayat luka baru pada orang lain. Mereka percaya bahwa jika kamu juga terluka, maka rasa sakit mereka akan terasa lebih ringan. Mereka percaya bahwa jika kamu jatuh, maka hidup akan terasa lebih seimbang. Padahal, dalam kenyataannya, menjatuhkan orang lain tidak pernah menyembuhkan siapapun. Itu hanya memperdalam kehampaan. Iri memang tidak membakar dengan api, tapi ia membakar hati. Ia tidak menampar dengan tangan, tapi ia menampar harga diri. Ia tidak mengikat dengan tali, tapi ia menawan kebebasan batin. Dan mereka yang hidup dalam iri, hidup dalam penjara yang mereka bangun sendiri. Tapi kamu, jangan izinkan racun itu merembes ke dalam jiwamu. Jangan balas iri dengan kemarahan. Jangan balas kedengkian dengan kebencian. Tetaplah menjadi kamu, dengan cahaya yang jujur, langkah yang tenang, dan senyum yang berasal dari hati yang bersyukur. Karena satu hal yang tidak akan pernah bisa mereka curi darimu adalah keaslian jiwamu. Ingat, mereka iri bukan karena kamu mengambil milik mereka. Mereka iri karena kamu berani bersinar ketika mereka memilih untuk bersembunyi. Kamu menjadi terang, bukan karena kamu tidak pernah gelap, tapi karena kamu memilih untuk tetap menyala, meski dunia mencoba memadamkanmu. Maka teruslah melangkah dengan harapan, meski ada mata yang menatapmu dengan luka yang belum sembuh. Jangan takut jadi inspirasi bagi mereka yang diam-diam membencimu, karena mungkin, pada akhirnya, terangmu adalah satu-satunya hal yang akan mengajarkan mereka arti menerima dan berdamai. Bagian 6. Ketakutan akan kehilangan kendali. Ada ketakutan yang jauh lebih mengerikan daripada kematian. Bukan ketakutan akan sakit, bukan pula rasa takut ditinggalkan, tetapi ketakutan akan kehilangan kendali. Kendali atas citra diri. Kendali atas bagaimana dunia melihat mereka. Kendali atas topeng yang sudah begitu lama dipakai, sampai mereka sendiri tak tahu siapa yang ada di baliknya. Mereka yang menyembunyikan luka dan sakitnya bukan hanya takut pada kelemahan, tetapi pada bayangan diri mereka sendiri saat topeng itu jatuh. Karena ketika dunia melihat bahwa mereka tidak sekuat yang selama ini mereka tampilkan, seluruh struktur ilusi yang telah mereka bangun akan runtuh seperti istana pasir yang diterpa ombak. Dan itulah yang paling mereka takuti. Bukan rasa sakit di tubuh mereka, tapi kehancuran dari dalam yang tak bisa dikendalikan oleh siapapun. Mereka hidup dari kontrol, dari narasi yang mereka ciptakan sendiri. Dari cerita tentang kekuatan, keunggulan, dan tak tergoyahkan. Mereka menjadi sutradara dalam kehidupan mereka sendiri. Mengatur pencahayaan, memoles skenario, memilih dialog, dan menyensor kenyataan. Dan penyakit? Itu adalah gangguan dalam naskah. Itu adalah aktor liar yang bisa merusak seluruh panggung. Maka mereka memilih menyembunyikannya. Bukan karena malu, tapi karena takut kehilangan peran utama. Karena jika kelemahan terungkap, mereka takut berubah dari tokoh pahlawan menjadi korban. Dan bagi mereka, menjadi korban adalah aib, adalah akhir, adalah kehilangan tempat di dunia yang sudah mereka bentuk dengan penuh kepalsuan. Tapi ketakutan itu perlahan menggerogoti jiwa. Mereka mulai melihat semua orang sebagai ancaman. Setiap pertanyaan dianggap interogasi. Setiap perhatian dianggap pengkhianatan. Paranoia menjadi makanan sehari-hari, dan dalam diam, mereka mulai hancur oleh pikiran sendiri. Kehilangan kendali membuat mereka lebih ganas, lebih agresif, lebih tega,
Karena satu-satunya cara untuk merasa masih punya kuasa adalah dengan menyerang duluan. Mereka menusuk sebelum ditanya. Mereka membakar jembatan sebelum ada yang bisa mendekat. Dan semua itu mereka lakukan bukan karena benci, tetapi karena takut terlihat kecil, lemah, dan tak berdaya. Namun kebenarannya adalah ini. Kehilangan kendali bukan akhir dari segalanya. Kadang, itu justru awal dari penyembuhan. Karena saat kamu tak lagi memegang kendali, kamu belajar melepaskan. Dan saat kamu melepaskan, kamu memberi ruang bagi kejujuran untuk masuk. Kamu memberi kesempatan bagi hati untuk bersuara, bukan hanya ego yang berteriak. Untuk kamu yang mungkin pernah disakiti oleh orang seperti ini, ingatlah. Reaksi mereka bukan tentang kamu. Itu tentang ketakutan mereka sendiri. Itu tentang perang yang mereka sembunyikan. Dan kamu tidak perlu ikut terbakar dalam api yang mereka nyalakan untuk melindungi kebohongan mereka. Tetaplah menjadi dirimu yang jujur, yang tidak takut terlihat rapuh, yang tahu bahwa kekuatan sejati bukan tentang mengendalikan segalanya, tapi tentang mampu bertahan ketika segalanya tidak bisa dikendalikan. Karena pada akhirnya, topeng akan retak, kendali akan hilang, dan yang tersisa hanyalah kebenaran. Dan di saat itu, mereka yang bersandar pada ilusi akan runtuh bersama ketakutannya, sementara kamu yang berdiri di atas kejujuran akan tetap tegak, walau sempat goyah. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuatmu tak tergantikan. Bagian 7. Dalang dalam bayang-bayang. Tindakan terakhir sang pengendali. Di balik tirai yang sunyi, di antara napas yang mulai berat dan waktu yang semakin sempit, ada seseorang yang tengah menyusun tindakan terakhirnya. Ia bukan lagi sekadar sosok yang menyembunyikan luka, bukan lagi hanya manusia yang menutupi penyakit. Ia kini menjelma menjadi dalang. Dalang dalam bayang-bayang. Yang tahu bahwa panggung hidupnya akan segera padam, namun ingin memastikan bahwa sebelum tirai ditutup, dunia masih mengingat namanya. Meski dengan luka, meski dengan kekacauan. Mereka tak lagi bertarung untuk menang. Mereka bertarung agar tetap dikenang. Dan dalam logika yang telah dibentuk oleh ketakutan, keputusasaan, dan kemarahan, mereka mulai mengatur semuanya. Kata-kata terakhir, serangan terakhir, manuver terakhir, agar cerita mereka tak tenggelam dalam diam. Mereka tahu tubuhnya melemah. Mereka tahu waktu seperti pasir yang terus mengalir di antara jari-jari. Mereka tahu kebenaran akan segera terkuak. Maka mereka memutar balik arah cerita. Mereka menciptakan kekacauan yang cukup besar, cukup menggetarkan, cukup menghancurkan, agar siapapun yang mengenangnya tak lagi bisa memisahkan antara luka yang mereka derita dan luka yang mereka tinggalkan. Inilah tindakan terakhir sang pengendali. Ia mungkin tak punya lagi kekuatan untuk berjalan jauh, tapi ia masih punya cukup racun untuk melukai. Ia masih punya cukup kepahitan untuk ditaburkan ke sekeliling. Ia masih punya cukup cerita yang bisa disulap menjadi kisah heroik, meski sejatinya hanya topeng terakhir dari keputusasaan yang telah mencapai puncaknya. Mereka ingin dunia berkata, "Lihat, betapa kuatnya dia di akhir hayatnya." Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka hanya tak ingin mati dalam diam. Mereka hanya tak ingin menghilang tanpa suara. Mereka ingin membakar sesuatu agar asapnya bisa dilihat dari kejauhan. Walau itu berarti membakar jembatan terakhir yang tersisa, bahkan membakar hatimu. Dan kamu mungkin berada di jalur kobaran api itu. Kamu mungkin jadi sasaran dari rencana terakhir mereka. Karena kamu adalah satu-satunya saksi dari kebohongan yang nyaris sempurna. Kamu adalah satu-satunya suara yang belum berhasil mereka bungkam. Kamu adalah cahaya yang terus bersinar di saat mereka sedang memadamkan seluruh lilin di sekeliling mereka. Namun ketahuilah, tindakan terakhir dari seseorang yang putus asa bukanlah ancaman ancaman sejati. Itu hanyalah gema dari ketakutan yang tak bisa mereka redam. Dan kamu, yang telah melalui badai yang panjang, tak perlu membalas dengan kemarahan yang sama. Biarkan mereka memainkan babak akhirnya. Biarkan mereka mengatur panggung terakhirnya. Karena cahaya tidak perlu terlibat dalam drama bayangan. Kamu hanya perlu berdiri.
tegak, tegar, tulus, menjadi saksi dari kebenaran yang akan terbit sendiri ketika semua topeng telah jatuh. Iya Tui, menjadi penanda bahwa kebaikan tidak pernah padam, meski dipukul oleh rencana tergelap dari jiwa yang paling getir. Karena pada akhirnya, dalang dalam bayang-bayang tidak akan pernah bisa menaklukkan terang. Dan ketika panggung mereka runtuh dengan sendirinya, kamu akan tetap berdiri. Tidak dengan kebencian, tapi dengan kemenangan yang lahir dari keteguhan dan kebenaran. Itulah kamu. Dan itulah mengapa mereka takut padamu hingga akhir. Kini kita telah menyingkap lembar demi lembar kisah yang jarang dibicarakan. Tentang mereka yang terlihat kuat, namun sejatinya sedang runtuh. Tentang mereka yang berpura-pura baik-baik saja, padahal di dalamnya sedang berperang hebat melawan diri sendiri. Mereka yang menyimpan luka, bukan untuk sembuh, tetapi untuk menjadikannya alat. Alat untuk menyerang, untuk mengalihkan, dan untuk mempertahankan kendali yang sudah tak lagi mereka miliki. Namun satu hal yang pasti, topeng tidak akan bertahan selamanya. Waktu akan menguji semuanya. Dan ketika cahaya kebenaran mulai masuk melalui celah-celah kecil di balik sandiwara yang mereka pertahankan, semua akan terlihat. Luka yang disembunyikan, ketakutan yang dibungkam, dan keputusasaan yang dibalut kekuasaan palsu. Dan kamu, yang selama ini mungkin menjadi sasaran, yang pernah disalahpahami, diserang, dijadikan kambing hitam dari badai yang bukan kamu ciptakan. Kamu telah bertahan, dengan hati yang tak mengeras, dengan jiwa yang tidak ikut tercemar. Dan itu adalah kemenanganmu yang sejati. Biarkan mereka menyusun akhir cerita dengan segala caranya. Biarkan mereka menyalakan api terakhirnya. Karena kamu tidak perlu ikut terbakar. Kamu hanya perlu terus berjalan, menjadi cahaya yang tidak padam, menjadi kekuatan yang tidak tergantung pada pengakuan dunia, menjadi kebenaran yang tidak perlu banyak bicara. Karena sesungguhnya, yang berpura-pura kuat akan jatuh oleh topengnya sendiri. Tapi mereka yang jujur dalam luka akan tumbuh dalam cahaya yang tidak bisa dipadamkan siapapun. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Jika isi dari pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol suka. Berlanggananlah agar tak ketinggalan pesan-pesan mendalam lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan di kolom komentar. 77. Sebagai tanda bahwa kamu siap menerima kebenaran dan memilih untuk tetap berjalan di jalur kejujuran, meski dunia lebih ramai dengan sandiwara. Ingat, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalananmu menuju cahaya yang lebih terang. Tetap kuat, tetap utuh, dan tetap menjadi kamu, yang tidak pernah perlu pura-pura untuk jadi luar biasa.